Rabu 30 November 2022 bertempat di Hall Crown Victoria Hotel Tulungagung mulai pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui bagian organisasi Setda Kabupaten Tulungagung melaksanakan kegiatan Tulungagung Birokrasi Award tahun 2022. Hadir dalam acara ini Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Biro MM, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tulungagung, Insinyur Endang Sri Utami MT, beberapa staf ahli serta Kepala Perangkat Lingkup Kabupaten Tulungagung dan Camat se-Kabupaten Tulungagung. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tulungagung, Insinyur Endang Sri Utami MT selaku panitia penyelenggara dalam laporannya menyampaikan bahwa Tulungagung Birokrasi Award 2022 merupakan rangkaian evaluasi implementasi sakit pelaksanaan reformasi birokrasi, zona integritas dan budaya kerja berakhlak kepada perangkat daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut. 1. Hasil evaluasi sakit perangkat daerah di Kabupaten Tulungagung diperoleh A. Sebanyak 26 perangkat daerah dengan predikat A. B. Sebanyak 24 perangkat daerah dengan predikat BB. 2. Hasil evaluasi dalam penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi terdapat 10 perangkat daerah terbaik. 3. Hasil evaluasi unit kerja dengan predikat ZI WBK terdapat 3 perangkat daerah yang lolos des evaluasi dan survei ZI WBK. 4. Hasil evaluasi budaya kerja berakhlak terdapat 5 perangkat daerah terbaik. Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya Tulungagung Birokrasi Award 2022 yakni 1. Memberikan apresiasi dan motivasi pada perangkat daerah di Kabupaten Tulungagung agar terus meningkatkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi. 2. Meningkatkan kualitas sakit dan pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah secara berkelanjutan. 3. Mendorong perangkat daerah melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. 4. Menumbuhkan budaya kerja berakhlak pada perangkat daerah yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif melalui penilaian beberapa indikator yang terintegrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang pedoman penilaian budaya kerja. Selanjutnya Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Biro MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyerahan hasil evaluasi sakit reformasi birokrasi, zona integritas dan budaya kerja berakhlak dalam membentuk Tulungagung Birokrasi Award 2022 merupakan penghargaan bagi perangkat daerah di Kabupaten Tulungagung yang telah melakukan transformasi budaya kerja dan penerapan manajemen kinerja sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan bersih. Lebih lanjut Bupati Marioto menambahkan melalui sakit diharapkan instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan manfaat atas setiap realisasi anggaran telah memberikan hasil yang dirasakan oleh masyarakat sehingga reformasi birokrasi dapat bergerak, berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Bupati Marioto dalam kesempatan ini juga mengingatkan kembali komitmen kepala perangkat daerah untuk 1. Melakukan berbagai perbaikan internal organisasinya melalui budaya kerja birokrasi, anti korupsi dan pelayanan publik yang prima dengan berbagai inovasi yang berkelanjutan. 2. Melakukan proses dialog kinerja internal guna memastikan bahwa kinerja seluruh pegawainya dilaksanakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi. Bupati Marioto mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada kepala perangkat daerah yang memperoleh penghargaan terbaik. Hal tersebut mencerminkan adanya komitmen dan kerja keras dalam mewujudkan harapan Bupati dapat dilanjutkan dengan menularkan hal-hal baik menjadi best practice bagi yang lain. Sedangkan perangkat daerah yang nilai sakitnya masih rendah serta belum masuk dalam penghargaan reformasi birokrasi, zona integritas dan budaya kerja berakhlak ke depan harus terus berubah serta berbenah untuk lebih baik lagi. Di sela rangkaian acara dilaksanakan penyerahan penghargaan dalam rangka Tulungagung Birokrasi Award 2022 oleh Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Biro MM kepada perangkat daerah yang berhasil meraih nilai terbaik. Adapun beberapa perangkat daerah yang memperoleh penghargaan diantaranya yang diambil sampai 3 besar. A. Kategori penilaian sakit diperoleh 1. Bapeda dengan predikat A memperoleh nilai 87,50. 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan predikat A memperoleh nilai 85,30. 3. Badan Pendapatan Daerah dengan predikat A memperoleh nilai 84,65. Sedangkan tidak kalah membanggakan, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal ini juga memperoleh predikat A dengan nilai 81,45.
B. Kategori penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya yang diambil dalam 3 besar, yakni 1. Peringkat pertama oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memperoleh nilai 32,12. 2. Peringkat kedua oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu memperoleh nilai 31,88. 3. Peringkat ketiga oleh RSUD Dr. Iska Tulungagung memperoleh nilai 31,81. C. Kategori zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi diantaranya diambil dalam 3 besar, yakni 1. Badan Pendapatan Daerah, 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu. D. Kategori budaya kerja berakhlak diantaranya diambil dalam 3 besar, yakni 1. Peringkat pertama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh nilai 66,36. 2. Peringkat kedua oleh Badan Pendapatan Daerah memperoleh nilai 62,45. 3. Peringkat ketiga oleh Dinas Ketahanan Pangan memperoleh nilai 57,26. Sakit tahun 2022 kepada seluruh jajaran OPD, mulai daripada unsur sekretariat hingga sampai dengan kecamatan adalah merupakan sebuah evaluasi ya, dalam meningkatkan budaya kinerja. Kinerja itu harus kita budayakan dengan satu harapan mereka itu mencintai pekerjaannya dan tahu akan tugas tanggung jawabnya, bahwa kita bertuntut untuk meningkatkan daya saing dalam arti kita harus berinovasi dan dinamisasi. Itu satu hal yang sangat penting. Kalau tidak demikian, nanti kita akan tertinggal dengan perkembangan zaman atau masyarakat yang harus dilayani. Jadi kita yang melayani itu harus mempunyai satu persiapan yang lebih mantap dalam memberikan. Tujuannya adalah mengenai peningkatan public service, pelayanan kepada masyarakat pada publik. Pak, yang dapat nilai A sekarang meningkat dari tahun lalu? Ya ada lebih banyak sekarang. Jadi yang B tetap ya bagus, tidak kita umumkan agar mereka terpacu untuk meningkatkan kinerjanya, untuk meningkatkan budaya kinerja agar mereka lebih bisa mencapai tahapan nilai A. Dan ini merupakan sebuah rangkaian ya, pada saatnya pemerintahan Kabupaten Tulungagung yang mendapat penilaian sakit dari tingkat pusat maupun tingkat provinsi. Yang dapat nilai B itu apa Pak kendalanya? Kendala mereka ya tentu saja salah satu juga sarana juga penting, instrumen atau alat itu sangat menentukan juga. Yang kedua terhadap peningkatan kompetensi ya menilai itu sendiri. Apa yang harus dilakukan? Biasanya kalau tidak dibimbing secara manajerial, benar anak buah kita ini pinter, tapi mana yang harus dipilih dan dipilah, mana yang harus dilaporkan yang menjadikan sebuah prioritas untuk kita laporkan. Penekanan ke dinas itu? Iya, penekanan ke dinas sesuai dan pembidangannya dalam hal pelayanan ya itu yang harus ditekuni. Tapi kalau evaluasi secara umum seperti apa Pak? Nah ini akhirnya namanya sakit. Aku dinas kinerja ini perangkat daerah ini artinya itu secara menyeluruh, tidak hanya mengenai hal tertib administrasi, tapi lebih dari itu juga terhadap namanya kinerja yang selalu berkembang, berbudaya itu inovasinya kayak apa gitu loh.
Yang Harapan penting, tahun depan Pak gimana Pak? harapan Sudah ada tahun depan 26 ya Pak, dari 50 ya Pak. Iya, Dari PPD. 53 nanti dikembangkan, belum nanti kalau Belum separuh itu Pak. belum organisasinya berkembang nanti kan tidak lagi. Pak, kemarin ada laporan dari BPK di Serapan ini masih 64%. Iya, 60% ini makanya saya jadi satu hal yang menjadi penyebab adanya beberapa misalkan pelaksanaan yang ada di masyarakat proyek-proyek yang belum bisa. Jadi karena persyaratan teknis, tapi apapun ini harus tetap saya gerakkan agar penyerapan itu lebih cepat. Terhadap yang belum ini sudah saya gerakkan agar semua mempercepat terhadap penyerapan yang bisa dirasakan oleh daerah masing-masing. Target sampai apa Pak? Paling ini target sampai dengan akhir tahun paling kita harus mencapai 99. Ya, kalau syukur kalau 100 itu paling tidak masih sudah 98 ke atas lah. Pak, tahun kemarin 88%. Nah iya itu, karena ada beberapa